Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua yang sudah hadir pada pagi hari ini dan yang mengikuti secara online dan secara tunda. Saya ucapkan selamat beribadah. Kita muliakan nama Tuhan, kita agungkan namanya, kita angkat pujian dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Saudara, kita semua bangkit berdiri.
Kekuatan di hidupku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia tuntunan firman-Mu dan tuntunan kasih-Mu Tuhan. Kami selalu merasakan ada ketenangan, ada kedamaian. Walaupun di tengah-tengah dunia ini Tuhan banyak persoalan, tetapi biarlah kami selalu dipimpin oleh firman dan Roh-Mu Tuhan. Itulah yang menyenangkan hati kami Tuhan. Dengan itu Tuhan, kami datang di tempat ini Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan yang begitu melimpah dan begitu besar dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berkati dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menaungi ibadah ini Tuhan, sehingga kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan kami naikkan bagi keharuman bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan bergegas ke tempat ini, tibakan dengan tidak kurang satu pun, sehingga kami dapat berkumpul dan memuji memuliakan nama-Mu dengan sukacita penuh dari Engkau saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa kegelapan roh jahat yang akan mengganggu jalannya ibadah Tuhan, kami satukan hati kami Tuhan, kami mau hancurkan dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh kemuliaan-Mu yang menaungi kami semua di tempat ini Tuhan. Kami ucap syukur dan berterima kasih. Haleluya Bapa. Amin. Silakan duduk kembali. Kita naikkan pujian kita selanjutnya. Bila takut membayang.
pujian ini mengingatkan kita untuk bahwa walaupun lewat gunung dan lembah di tengah dunia ini, yaitu kesulitan dan pencobaan, tetapi biarlah kita berpegang selalu pada firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang selalu menuntun kita sehingga kita hidup di dalam kebenarannya. Dengan itu peganglah firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Puji bagi Tuhan. Kita angkat pujian selanjutnya, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Saudara kita semuanya bangkit berdiri. Tuhan gunung batu, tempat perlindungan yang tinggi. Di sanalah kita berserah. Dengan itu marilah kita senantiasa untuk tetap setia, tetap datang beribadah, memuji dan menerima berkat-berkat firman, yaitu firman-Nya yang selalu menuntun kita pada jalan kebenaran. Kita angkat pujian selanjutnya, kuat teguh hati. Emosi, orang hati,
Tuhan, inilah pujian yang mengingatkan saya pribadi bahwa 3 macam ibadah itu harus kita ikutin. Tapi dalam hati dan dalam kehidupan saya masih ada yang kurang, masih banyak. Kayak ibadah ini aja, ibadah Minggu, ibadah Rabu, dan ibadah Selasa itu yang jarang saya ikutin sekarang selama udah menikah. Karena ya banyak pikiran lah, khawatir dan takut. Itu yang sering saya alami dalam hidup saya. Ini pujian mengingatkan saya kembali untuk menjadi kuat, bisa lagi untuk mengikuti ibadah, bahwa 3 ibadah ini sangat penting dalam kehidupan kita untuk bisa menjadi dibenarkan dan hidup dalam kasih-Nya Kristus yang sempurna. Dengan itu saya pribadi diingatkan kembali dengan tegas lewat pujian ini. Dengan itu marilah kita sama-sama untuk saling membangun, saling mengingatkan bahwa di dalam Tuhan ada mujizat, ada kemenangan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ya, kita angkat pujian bagi Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kita semua bangkit berdiri. Pujian ini sekalian untuk firman Tuhan. Hanya ditentukan oleh perkataan, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Menopang karena Kau menopang.
Kita berdoa. Inilah iman kami padamu Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua bisa jadi bagi orang-orang percaya. Yang Tuhan minta hanya iman yang kecil sebesar biji sesawi. Bisa memindahkan gunung yang besar, dosa yang besar, masalah yang besar, pergumulan yang besar di depan kami. Dan iman lahir dari mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Menyingkirkan kegelapan, mendatangkan damai dan sukacita. Bahkan membawa kami sampai ke dalam surga, kota Yerusalem baru, kota idaman, kota tanpa malam. Itulah tempat yang kami rindukan selama di dunia ini. Sebab satu kali langit dan bumi akan hilang lenyap. Tapi sesuai dengan janjimu, kami menantikan langit yang baru, bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Dan di sanalah kami tinggal selama-lamanya bersama dengan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dengan semua para tua-tua, 24 tua-tua, 4 jat hidup. Dan semua saleh-saleh Tuhan, kami akan tinggal di sana selama-lamanya. Tapi orang yang tidak sampai ke sana akan dicampakkan ke dalam dapur api dan belerang yang menyala-nyala selama-lamanya. Biarlah pemberitaan firman ini menyadarkan kami tujuan akhir kami adalah kota Yerusalem baru. Peluklah kami, tuntunlah kami di tengah dunia yang penuh dengan kesulitan, dengan terang firman dan roh-Mu. Sehingga kami bergandeng tangan dengan Tuhan. Dan hidup kami pun mendapatkan kebahagiaan, sukacita. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan. Ya, tiba waktunya kita membuka Alkitab kita yang kita kenal dengan Injil atau kabar baik. Injil itu adalah kabar baik bagi semua manusia di dunia ini untuk membuat hidup kita jadi baik. Amin. Kita buka dari kitab 1 Tesalonika pasal 3. Ya, ayat 3. Temanya adalah supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan atau kesukaran ya. Mari. 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Ya, sekali lagi. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Ya, jangan ada orang yang goyang. Goyang itu apa ya? Goyang. Biasanya yang goyang apa itu goyang? Goyang. Ya?
bergoyang. Ditiup angin rumput bergoyang. Pohon bergoyang-goyang ya. Nah, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan. Jadi kesusahan membuat orang apa? Goyang, susah. Biasanya susah orang biasanya paling utama itu karena duit nggak ada lah begitu ya. Baru karena pencobaan, karena sakit penyakit bisa orang goyang. Ya, jadi goyang tidak stabil sambil nanti berjalan goyang, tidur goyang, berarti tidak tenang hidupnya. Ya, terus Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. ya, kamu sendiri tahu kita ditentukan untuk itu. Ya, jadi memang selama kita di dunia ini pasti ada kesusahan, ada kesulitan. Jadi kalau saudara mau cari tempat di manakah tidak ada masalah, tidak ada goyangnya, di sorga. Ya, bagaimana caranya? Matilah dalam Tuhan, masuk sorga. Ya, sebenarnya mati dalam itu paling enak, bahagia. Betul nggak? Ya, cuman orang udah tahu mati dalam Tuhan nanti, tapi masih diobat-obatin ya. Ya. Paulus berkata, kalau hidup kita untuk Kristus, matinya untung. Matinya apa? Untung. Beralih dari dunia ini ke dalam sorga, ke Firdaus. Ya, jadi jangan ada orang yang goyang imannya, ya. Pohon biasanya makin tinggi, makin goyang. Kalau masih kecil dia, anginnya masih sedikit. Makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin kuat anginnya, goyangnya. Apalagi pucuknya itu goyang. Goyang. Ya, saudaraku ya. Jadi memang masalah pencobaan bisa membuat orang goyang. Ya. Tapi kita harus berdiri teguh. Seperti bangunan yang berdiri di atas batu karang. Ya. Seperti bangunan yang berdiri di atas batu karang. Ujiannya itu ada 3. Angin, hujan, banjir. Angin, hujan, banjir. Di TV banyak ya sekarang ya, rumah terbawa banjir. Yang lain enggak. Padahal sama tempatnya. Tapi disapu bersih. Kenapa saudaraku? Karena yang satu ya bangun rumah enak-enak saja, gampang saja begitu. Ya, gak mau capek, gak mau biaya. Ya bangun aja begitu. Tapi saat datang banjir, kerugiannya besar. Disapu bersih. Rumahnya lah, barangnya lah, hartanya lah, disapu bersih. Sementara yang lain kokoh. Berdiri teguh. Aman dia. Ya. Jadi membangun rumah rohani itu jangan salah-salah. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Allah, bait Allah. Jadi ini bait Allah ini harus dibangun. Karena ujiannya tadi ada hujan dari atas, ada angin dari samping, ada banjir dari bawah. Ini tritunggalnya setan. Kita sudah belajar di udara ada apa? Naga. Ya. Ada apa? Naga. Di bumi, di bawah bumi, ya. Ini tritunggalnya setan, ya. Nah, ada namanya nabi palsu, antikris, naga.
ada nabi palsu, ada apa lagi? Antikris. Jadi nabi palsu ini yang paling banyak ini. Bawa firman palsu, mengaku nabi, mengaku utusan Tuhan. Tapi palsu. Palsu. Jadi jangan kita ikut yang palsu. Ya, makanya seperti emas itu diuji. Diuji. Ada alat mengujinya. Menguji emas. Biasanya tukang emas biasanya menguji emas itu gimana misalnya? Biasanya pakai apa itu? Menguji, mengetes emas. Ya? Alkohol. Oh begitu. Tukang emas. Nah itu saudaraku ya. Jadi ada cara-cara menguji segala sesuatu harus diuji. Ya kalau Alkitab ini alat menguji. Kalau firman Tuhan itu khotbahnya pemberitaan firman sesuai dengan Alkitab berarti sama murni. Amin. Maka disebut firman itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Kalau ditambah nanti hukumannya ditambah. Kalau dikurangi pohon kehidupan diambil. Jadi resikonya menambah dan mengurangi kitab suci ada ganjaran. Ya. Jadi kita harus belajar ya berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Ya, karena semua akan mengalami ujian. Ya, jadi seperti orang Israel keluar dari Mesir. Ya. Keluar dari mana? Mesir menuju tanah perjanjian. Sepanjang jalan itu ujian. Sepanjang jalan. Ada yang bersungut-sungut. Ada yang menyesal keluar dari Mesir. Ya. Ada yang bertengkar. Pernah bertengkar enggak? Pernah bertengkar. Dengan siapa bertengkar biasanya? Biasanya bertengkar itu dengan yang paling dekat. Enggak mungkin kita bertengkar dengan orang jauh ya kan? Dengan yang paling dekat. Yang paling dekat dari suami siapa itu biasanya? Istri. Jadi biasanya bertengkar siapa itu? Suami, istri. Bertengkar. Apa yang dipertengkarkan biasanya? Sembako. Sembako dipertengkarkan. Duit. Duit. Ya, memang begitulah keadaan manusia, ya. Nah, saudara ya, mari. Jadi kita harus berusaha supaya kita lebih dari pemenang. Ya, lebih daripada pemenang. Mari. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayatnya yang ke-27. Nah, Roma 8 ayat yang ke-37. Perhatikan. Yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Iya, lebih daripada apa? Orang-orang yang menang. Lebih daripada pemenang. Jadi kata pemenang ini menyatakan adanya perjuangan, adanya pergumulan. Ya, begitu manusia lahir, lihat aja manusia lahir. Apa yang pertama? Mana? Mau mati manusia apalagi? Menangis. Ditandai dengan apa? Tangisan. Itulah di dunia penuh penderitaan, pergumulan. Ya, tapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menolong kita dari semua
kesulitan. Ya, ketika dia naik ke surga, dia berjanji, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan alam. Amin. Amin. Yesus memang sudah pergi ke surga. Tapi dia utus rohnya menyertai kita. Yang disebut sebagai penolong. Parakletos. Jadi mengenai Roh Kudus ini ada 3 tingkatnya. Ada berapa tingkatnya? Pertama dia dipimpin atau diurapi. Pertama dipimpin atau diurapi. Kenapa orang bisa percaya kepada Yesus? Karena Roh Kudus. Selagi masih dia percaya berarti ada roh pada dia. Bisa mengerti? Baru kemudian setelah dia dipimpin, diurapi, barulah dia dipenuhkan Roh Kudus. Dipenuhkan. Seperti murid-murid di loteng Yerusalem, ada cirinya mereka dipenuhkan. Berkata-kata dalam bahasa yang baru. Amin. Berkata-kata dalam bahasa yang baru, penuh dengan Roh Kudus. Bisa mengerti? Penuh. Baru yang ketiga, roh itu permanen. Tidak keluar masuk, tapi tinggal tetap. Bisa mengerti? Tinggal tetap. Jadi menjaga kita. Ya, dia tinggal tetap di dalam kita. Bukan saja kita diurapi, dipimpin, tapi roh itu menjadi kuasa. Kuasa Allah yang maha tinggi. Supaya kita selama di dunia ini ada kuasa. Kuasa Roh Kudus. Tapi juga kuasa firman Tuhan. Amin. Yang disebut sebagai sayap burung nasar. Nanti pada gereja Tuhan akan diberikan 2 sayap burung nasar. Meninggalkan semua penderitaan, kesusahan di dunia ini. Dia terbang. Pertama 3,5 tahun diungsikan dalam naungan Tuhan. Dilindungi oleh Tuhan. Baru nanti 1000 tahun. Di kerajaan 1000 tahun. Baru nanti kekal selama-lamanya masuk dalam kerajaan sorga. Jadi 3,5 tahun zaman antikris, zaman kita diungsikan, dilindungi. Jauh dari mata ular. Nanti dunia ini akan jatuh ke tangan antikris. Dan yang tertinggal itu hanya bisa selamat kalau dia rela kepalanya dipenggal. Dipenggal kepala. Kalau rela, baru dia selamat. Kalau dia menyangkal Tuhan, itu berarti penderitaan sampai selama-lamanya. Ya, jadi lebih baik kita setia iring Tuhan. Harus punya sayap. Harus punya apa? Sayap. Itulah firman Tuhan dan Roh Kudus. Penuh firman, penuh roh. Amin. Penuh apa? Penuh firman, penuh roh. Bagaimana caranya? Ya isi hati kita. Seperti sekarang ini kita diisi dengan firman. Firman yang diurapi. Sampai kita nanti penuh dengan Roh Kudus, penuh firman. Itulah modal kita untuk kita bisa aman, selamat dalam perlindungan Tuhan. Amin. Jadi jangan hanya, jangan hanya mikirkan harta dunia. Jangan. Terkadang kita mengutamakan dulu harta kan, duit dulu baru tuh Tuhan. Coba bangun pagi saudara, apa yang pertama dicari? Ayo. Satu bilang HP. Satu lagi apa yang dicari? Pasti bangun pikirannya duit.
kepeng. Apakah uang nggak perlu? Ya perlulah. Ya, segala sesuatu pakai uang sekarang kan. Beli bensin, beli beras, beli apa lagi? Sendal, beli rumah, bayar cicilan motor, pakai apa? Uang. Tapi jangan kita menjadi hamba uang. Itu yang salah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Amin. Masa cukup Tuhan, kata Tuhan, cukupkanlah dirimu. Ingat janda apa itu? Janda apa? Sarapat. Zaman 3,5 tahun krisis, hujan tidak turun, ekonomi hancur, masalah begitu bertubi-tubi. Tapi yang dilawat Tuhan bukan orang Israel. Justru karena orang Israel yang menyebabnya terjadinya bencana ini. Mereka tinggalkan Tuhan, menyembah kepada berhala. Elia diutus kepada janda di Sarpat, lawatan Tuhan. Bayangkan, ini gambaran lawatan Tuhan kepada bangsa kafir. Di luar Israel itu kafir. Saya juga kafir. Jadi jangan sakit hati kalau disebut apa? Kafir. Jangan sakit apa? Sakit hati. Kalau disebut apa? Kafir. Jadi ini kalau disebut kafir, memang kafir kita. Tapi kita ini sudah diterima menjadi umat Tuhan. Sudah menjadi kekasih Tuhan. Kita ini sekarang mata Tuhan tertuju kepada kita. Kepada bangsa kafir. Paulus berkata, walaupun kamu belum pernah melihat dia, kamu percaya kepada. Walaupun kamu belum melihat dia, kamu mengasihi dia. Israel melihat Tuhan, lahirnya dilihat. Betul kan? Dibesarkan dilihat. Pekerjaannya dilihat, malah ditolak. Ditolak. Karena ditolak, maka ia berkata lewat hamba-hambanya, mulai sekarang ini aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Makanya sampai sekarang Israel itu belum menjadi orang Kristen, belum percaya Yesus, menolak. Tapi nanti satu kali Injil ini akan kembali kepada bangsa Israel. Kapan? Kalau jumlah bilangan dari bangsa-bangsa kafir, dari kita-kita ini sudah genap. Sudah apa? Genap. Seperti tubuh. Ini tubuh. Mempelai wanita itu disebut tubuh Kristus. Ini tubuh Kristus. Jadi kalau tubuh Kristus. Ini kan? Alis punya alis, punya mata, bulu mata, punya rambut, punya tangan, punya semua. Tapi banyak anggotanya, tidak hanya mata, iya kan? Mata pun tidak hanya satu, ada kelopak mata, ada alis mata, bagian mata di dalam itu banyak. Itulah namanya tubuh. Tubuh. Jadi kita ini tubuh Kristus. Setiap saya mengalami masalah, persoalan, pencobaan, sama kita semua pasti mengalami. Yang timbul dalam hati saya itu begini, supaya damai. Kristus sebagai kepala, pasti dia selamatkan saya, dia tolong saya. Sama seperti saya punya kepala. Kalau saya punya tubuh sakit, katakanlah sakit kaki, sakit jantung, kita usahakan supaya apa? Sembuh. Bisa mengerti? Begitulah Kristus sebagai kepala. Dia berusaha mencari kesembuhan, mencari jalan keluar, solusi bagi kita. Kalau kita menjadi tubuh Kristus. Kapankah kita menjadi tubuh Kristus? Saat kita menerima dia sebagai kepala. Amin. Amin. Katakan, aku terima engkau sebagai kepala. Coba.
Tuhan Yesus, aku terima Engkau sebagai kepala. Begitu kita mengatakan begitu, dia siap menjadi kepala yang bertanggung jawab untuk keselamatan kita, kesembuhan kita. Amin. Jangan dikira Paulus itu seorang rasul paling hebat. Gak ada masalah. Malah dalam dirinya ada duri. Ada duri. Sudah berulang-ulang dia berdoa, Tuhan cabutlah duri di penyakit ini. Tapi apa kata Tuhan kepada Paulus? Cukuplah kasih karuniaku padamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Duri, masalah membuat orang menjadi lemah. Menjadi apa? Lemah. Tapi saat lemah berdoa pada Tuhan, Tuhan turunkan kuasa. Sehingga kuasa Tuhan turun melingkupi. Jadi saat kita lemah, disitulah kuasa Tuhan turun menaungi. Supaya apa? Kekuatan pada kita bukan pas-pasan, tapi Alkitab mengatakan kekuatan kita berlimpah-limpah. Amin. Jadi kekuatan yang berlimpah-limpah. Karena masalah juga datang silih berganti. Begitu orang buka mata, mulai pikirkan anaknya, suaminya, cucunya, pikirkan ekonominya. Bagaimana supaya sejahtera. Iya kan? Kan kalau belum sejahtera kan masih berjuang berat ya. Sejahtera artinya berkecukupan. Berapa berkecukupan? Sudah berkecukupan ini? Sudah sejahtera? Belum. Masih berjuang. Jangan berhenti berjuang. Amin. Hidup itu berjuang, saudara. Ya, berjuang. Makanya bangun pagi, saya bangun pagi doa baca Alkitab dulu. Ya, kitab Amsal baca setiap hari baca Amsal. Saya nggak tahu sudah berapa kali tamat tuh. Setiap bulan tamat, setiap bulan tamat, setiap bulan tamat. Berarti setahun berapa kali tamat? 12 kali. Soalnya setiap hari baca begitu kan. Perjanjian lama juga begitu baca. Perjanjian baru tamat, ulangi lagi, tamat, ulangi lagi, tamat lagi. Sehingga isi kitab ini berpindah. Sehingga hati kita menjadi kitab suci. Amin. Belahan hati kita seperti dua loh batu. Ya, waktu Israel keluar dari Mesir, diberikan dua loh batu, ditulis dengan jari Allah, iya kan? 4 hukum, baru kemudian 6 hukum, mengatur hubungan dengan Allah, mengatur hubungan dengan manusia. Angka 6 itu kan angka manusia. Baru disimpanlah di sini. Disimpan di tabut perjanjian. Ini sini disimpan. Isinya ini ada 3 tongkat Harun, 2 loh batu, mana? Ada mana disimpan? Jadi bukan asal saya tampilan nih supaya saudara gampang mengerti. Simpan. Di tabut perjanjian. Itulah hati kita diisi. Amin. Jangan kosong hatinya. Jangan kosong. Masalah pasti ada selagi di dunia. Kalau sudah di sorga baru tidak ada masalah. Mau cepat ke sorga enggak? Ya disuruh cepat enggak mau juga. Mau cepat ke sorga enggak? Paulus berkata, aku sebenarnya pengen, tapi mengingat kamu, kata Paulus, aku masih tinggal di dunia.
Itu Paulus itu dikenal paling berdosa. Di antara semua manusia itu, Paulus itu adalah orang yang paling berdosa. Siapa manusia paling berdosa? Siapa manusia paling berdosa? Paulus. Wah, menganiaya orang Kristen, membunuh Stefanus. Surat sudah dia terima dari imam besar supaya kalau dia mengeksekusi orang-orang Kristen, ya, dia mendapat pengesahan. Dan di Yerusalem, di Israel sudah dia lakukan. Sekarang dia mau pergi ke Damsyik, ke luar negeri, orang-orang Kristen di Damsyik mau dia aniaya. Sadis ini orangnya, kejam sekali. Ini manusia paling jahat sedunia. Anti sekali pada Kristus, anti pada Tuhan. Israel sudah eksekusi orang-orang Kristen mau yang di luar negeri, Damsyik, Syria ya, Syria. Ya. Dia nggak bawa surat dia nggak sendiri, bawa pasukan. Ya, bawa anak buah dia. Tapi di siang bolong. Bolong. Dengan berkobar-kobar, menyala-nyala. Untuk membinasakan kekristenan. Tiba-tiba ada cahaya yang menyilaukan. Lebih terang daripada matahari. Waktu dia lihat matahari itu, buta dia. Langsung dia buta. Kalau orang buta, kira-kira bisa jalan enggak? Bisa perang enggak? Bisa mukul orang enggak? Jangan-jangan dipukul. Sudah apa? Buta. Mulai waktu buta, aduh. Memang aku ini orang jahat. Orang jahat. Dia sadari Stefanus sudah dibunuh sama dia. Bawa surat lagi untuk membunuh orang-orang Kristen di Damsyik. Tapi ada cahaya yang menyalakan. Membuat dia buta. Lalu ada suara berkata, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Mengapa engkau menganiaya aku? Apa sih salah Tuhan kepada Paulus? Apa sih salahnya salahnya jemaat Tuhan kepada Paulus? Nah ada. Cuman iri, dengki. Iri. Makanya tidak boleh ada iri dalam hati kita. Saudaramu maju usahanya, puji Tuhan. Amin. Pelayanannya maju, puji Tuhan. Jangan iri. Jangan ada dengki, iri. Dagangan tetangganya maju, puji Tuhan. Amin. Amin. Nah, iya kan? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Perhatikan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahnya. Jadi yang membuat berkat apa? Yang membuat kaya apa? Berkat Tuhan. Amin. Susah payah tidak menambahinya. Banyak orang kerja dari pagi siang sore kerewet tetap. Banting tulang cari duit. Miskin tetap. Ada orang santai-santai saja dia. Kerjanya santai. Tapi diberkati. Amin. Diberkati. Hidupnya berlimpah. Mujizat selalu dialami sama dia. Ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan apa? Supaya bagaimana itu? Supaya berkat Tuhan. Alkitab mengatakan, walaupun kekuatanmu sedikit, tapi engkau taat. Amin.
Amin. Lihatlah aku sudah membuka pintu bagimu yang tidak bisa ditutup oleh siapapun. Walaupun kekuatan sedikit. Amin. Oh, saya kecil kekuatan. Yang perlu taat. Nurut. Ya kan? Dilawat Tuhan janda ini gak nurut dia. Dia hanya punya apa? Tepung segenggam. Coba segenggam, bayang paling. Sekali satu suap. Minyak sedikit dalam apa? Buli-buli. Serba sedikit. Serba sedikit. Serba sedikit. Tapi dia praktek firman. Praktek apa? Firman. Ini namanya mendahulukan Tuhan. Mendahulukan Tuhan. Kalau saya dapat berkat, nggak pernah saya pakai dulu. Saya ambil dulu buat Tuhan. 10% selalu saya ambil. 20% sudah hampir 23 tahun. 20% saya ambil. Jadi kolekte nggak saya ambil. 2 kali nanti kolekte itu untuk kas sama sosial. Buat saudara juga itu. Nggak saya pakai. Ya, saya sudah belajar hidup dengan iman. Amin. Tapi bisa cukup. Bisa menyekolahkan anak. Bisa. Jadi jangan khawatir. Hidup kita dalam tangan Tuhan. Hidupku dalam tangan Tuhan. Jadi mujizat masih ada? Masih ada. Ya. Bayangkan cuma tepung segenggam minyak sedikit. Kenapa terjadi bencana kelaparan? Ini Israel menyembah berhala. Penyembah berhala. Sudah ada Tuhan diganti dengan berhala. Sakit hatinya Tuhan. Maka datanglah namanya bencana kelaparan. Lewat apa? Hujan tidak turun 3 tahun setengah. Atau 42 bulan. Tidak turun. Mulai. Pertama belum. Kerasa makin lama makin berat. Makin lama makin berat. Makin lama makin berat kehidupan itu. Makin lama makin sulit kehidupan. Semua orang meratap menangis. Ini nanti gambaran yang akan datang. 3,5 tahun. Zaman antikris. Berat semua. Tapi ingatlah. Kita akan diungsikan oleh Tuhan. Amin. Dilindungi. Dengan 2 sayap burung nasar yang besar. Ya, sayap burung nasar yang besar itulah firman Tuhan dan Roh Kudus. Makanya firman itu harus disimpan, diarsip, dipireho. Bukan didengar untuk dilupakan, tapi diarsip sebagai surat berharga. Apa biasanya surat berharga? Biasanya surat rumah, surat tanah, apalagi biasanya? Yang surat berharga biasanya apa? Hah? Ijazah. Terus apa lagi? Hah? Cuman 2. Oh, surat kawin. Surat kawin. Jangan dibakar surat kawinnya. Apalagi dibuang. Janganlah. Diarsip. Amin. Bila perlu sudah difotokopi, dikasih ke kakaknya sana. Kalau umpamanya terjadi banjir hilang, masih ada di saudara. Iya kan, begitu kan? Dititipkan di keluarga. Iya kan? Kenapa nggak? Aduh, terjadi bencana begini. Buktinya ada bukti, tapi masih ada arsip. Ya, sebenarnya di negara juga masih ada arsipnya. Iya kan? Nah, dikasih ke kita satu arsip di negara. Tapi jangan sampai hilang. Jangan sampai apa? Hilang. Malah dibakar, jangan. Saya benci sama istri saya, sama suami saya. Udah bakar aja, jangan. Ya. Arsip. Jadi firman Tuhan harus diarsip. Makanya firman Tuhan adalah batu itu bukan dibikin di murahan, tapi dibikin pada 2 loh batu. Nanti enggak? Ditukik oleh jari Allah. Ditukik. Mau dihapus nggak bisa. Simpannya bukan di sembarangan. Ditaruh dalam kemah suci.
ditaruh di dalam ruang Maha Suci, ditaruh dalam tabut perjanjian. Nah, ini tahu perjanjian isinya. Ditaruh di situ 2 loh batu, itu perjanjian. Namanya 2 loh batu, itulah perjanjian. Perjanjian Allah dengan Israel. Amin. Nah, sekarang dengan kita, Israel menolak. Nah, semua perjanjian itu dibubuhin darah. Stempelnya apa? Darah. Makanya Alkitab mengatakan, inilah darah perjanjian baru. Sekarang ini kita hidup pada perjanjian baru. Darah Kristus adalah darah perjanjian. Amin. Jadi kita ini ditebus bukan dengan murahan. Bukan emas dan perak. Mahal emas dan perak. Tapi bukan itu. Kamu dibeli dengan mahal. Dengan darah yang sama dengan darah anak domba yang tidak bercacat celah. Jadi darah itu tidak ada cacat celahnya. Mana buktinya? Ada 6 pengadilan dijalani Tuhan Yesus. Berapa pengadilan? 6-6-nya mengatakan tidak ada salah. Tidak didapati suatu kesalahan. Itulah Tuhan Yesus. Tidak ada salah. Baik dalam perkataan dan perbuatan. Kalau kita banyak salah ya. Janji terlalu gampang. Tapi gak bisa nepatinya. Ya kan? Banyak janji tapi tidak bisa ditepati. Belum lagi lewat lidah kita ini. Omongan kita ini. Ya. Ingat ukuran kesempurnaan itu mulut. Omongan. Siapa yang tidak bersalah dalam berkata-kata, dia adalah orang sempurna yang bisa mengendalikan seluruh tubuh. Saya ulangi lagi, ya. Jadi mereka yang sempurna adalah orang yang bisa mengendalikan seluruh tubuhnya, mulutnya, ucapan. Jadi jangan mudah ngobrol janji. Kalau laki-laki ke perempuan gampang saja, dia nggak bayar tuh janji mah, ya kan? Coba kalau dibayar setiap ngomong umpamanya 10.000, setiap kata 10.000, kan karena gratis ya. Terlalu mudah membuat janji. I love you, langsung berdebar-debar jantungnya, cuma bilang I love you. Kalau bukan dengan engkau lebih baik aku mati. Wah, tambah lagi dia, udah nggak bisa lagi dia tidur. Sudah jadi malah ditampilin, ditendang. Nggak sedikit orang sampai gigi suaminya rontok. Pernah saya cerita pada saudara, ada dulu di Siantar peternak babi. Saya nggak sebutlah marganya, takut nanti ada kesinggung. Takut ada yang kesinggung. Kalau dia marah kepada istrinya, diambil sama dia palang pintu. Istrinya berdarah-darah. Rontok gitu. Rontok gitu. Ini bukan dongeng, betul. Dalam hati saya, seandainya tadinya istrinya cantik, sudah menjadi apa? Menjadi apa? Jelek. Jadi bibirnya jadi, kemudian gigi atas bawah depan ini rontok. Seandainya tadinya sudah jelek, tambah apa? Yang rugi siapa? Ayo tahan emosi ya. Berumah tangga itu, berkeluarga itu harus tahan apa? Emosi. Jangan erosi. Longsor nanti. Longsor. Harus apa? Tahan emosi. Tahan marah. Ingat, amarah manusia tidak mengerjakan apa-apa. Hanya merusak.
Begitu saudara marah, sudah rusak. Telinga orang rusak. Mulai keluar kebun binatang, iya kan? Tadinya I love you, koplok sih ya. Nah, koplok. Malah terkadang orang tua bilang begitu ke anaknya. Seperti bapakmu ya kamu. Ya kan? Ibunya bilang begitu. Nanti bapaknya balas lagi. Seperti ibunya. Kalau di Sumatera ibu hiji. Apa hiji ya? Pak, hijau. Seperti kijangnya kamu. Lari sana, lari sini. Si hiji, si kijang. Ya. Nah, saudaraku. Jadi mulut juga harus bisa dikendalikan. Amin. Mulut. Ya, karena yang keluar dari mulut kita ini itu melimpah dari hati. Jadi ini khotbah ini menyucikan hati kita. Amin. Disucikan, yang kotor dibuang nanti supaya mulut kita bersih. Mulut kita bersih. Ya contohnya para pedagang aja contoh kan. Dibuka begitu, udah dikonsep dulu kira-kira nanti kumaha supaya rame ya. Dibuka, nanti kalau ada orang beli ramah. Jangan terlalu mahal, jangan lebih mahal yang punya kita dari tetangga. Minimal sama, apalagi lebih murah sedikit. Lebih mahal sedikit, saudara udah susah nanti. Karena orang sebelum membeli dibandingkan dulu di sana dengan di sini, beli dulu lah. Bandingkan. Karena lebih murah. Waktu beli satu dia beli dua, beli tiga, jadi langganan. Terus Bang Ade itu. Tempatnya jauh, kecil tempatnya. Puji Tuhan sudah bisa beli rumah, beli mobil tuh. Kecil tuh. Ya tapi ramah. Amin. Ramah. Begitu. Disedot dari mana-mana datang pembeli kan begitu kan. Tuh. Ya. Tuhan itu baik. Ya, mari. Jadi kita ini sebagai anak-anak Tuhan, ya kita harus belajar untuk berpegang pada janji Tuhan. Amin. Kita hidup dari apa? Janji. Amin. Kita hidup dari janji Tuhan. Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau. Kalau burung-burung saya kasih makan, kamu juga pasti dikasih makan. Amin. Dan jangan khawatir. Ini yang banyak masalah manusia. Ya, boleh kita baca 1 Petrus 5? Ya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 mulai, perhatikan. Ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Boleh di atasnya? Ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Rendahkan diri. Jangan sombong kepada Tuhan. Tapi merendahkan diri. Merasa diri rendah, nggak ada apa-apa. Coba bandingkan manusia dengan Tuhan. Kira-kira bisa dibandingkan enggak? Terkadang kita merasa hebat, lebih hebat dari Tuhan. Nggak perlu Tuhan, itu buktinya. Saya nggak perlu Tuhan. Berarti hebat dari apa? Hebat dari Tuhan. Saya nggak butuh Tuhan. Nanti satu kali saudara kena batunya. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Ya, jadi jangan sombong. Ya, perhatikan. Saya ulangi. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Merendahkan diri, merendahkan hati. Pagi-pagi merendahkan hati. Tuhan, terima kasih saya sudah bangun, saya merendahkan hati, saya berdoa, baca kitab suci, kuatkan saya menjalani kehidupan hari ini. Nanti saudara akan menjadi pemenang. Amin. Hari itu menang. Tanggal 1 menang, tanggal 2 menang, sampai tanggal 31. Sampai akhir tahun menang. Amin. Terus perhatikan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya,
sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi yang pelihara kita siapa? Tuhan. Amin. Yang pelihara kita siapa? Tuhan. Jangan khawatir ya. Terus perhatikan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum. Ya, jadi iblis itu seperti apa? Singa. Beridar-idar, mengaum-ngaum, mencari orang dapat ditelan. Kalau sudah ditelan, dikunyah, habis sudah. Masa depanmu hancur sudah. Engkau di mulutnya singa. Di mulutnya setan. Ya, ulangi, perhatikan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum. Ya, jadi iblis itu berkeliling-keliling mencari orang yang dapat dilulurnya, ditelannya. Bukan dia cari batu, manusia sasarannya. Makanannya iblis itu manusia. Apa makanannya setan? Manusia. Dilulur, ditelan dia. Dihancurkan masa depannya. Dibuat dia putus asa, nggak ada lagi harapan. Ya, terus perhatikan. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Terus lawanlah dia dengan iman yang teguh. iya, lawan dengan apa? Iman yang teguh. Iman itu dari mana? Dari mendengar firman. Dengar firman jadi iman, lawan iblis. Pasti saudara menang. Ingat, syarat masuk surga harus menang. Harus apa? Menang. Melawan dunia dengan segala keindahannya. Dunia dengan segala keindahannya. Hawa nafsu daging dengan segala keinginannya. Setan dengan segala godaan. Setan itu si penggoda. Dunia ini indah. Lawan. Keinginan daging juga lawan. Jangan turuti hawa nafsumu. Hancur nanti saudara. Ya, terus perhatikan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Semua sedang mengalami pencobaan, masalah. Iblis ini ulahnya membuat masalah. Lawan dia dengan iman yang teguh. Dalam nama Tuhan Yesus, aku tengking kau. Pergi dia, hatimu damai. Amin. Usir dia, jangan malah diundang. Saudara bikin kemenyan nanti undang, yang datang setan. Ya. Dan ya sudah pernah saya cerita pada saudara di kampung saya dulu ada orang kalau minta pertolongan dia. Jadi di kampung saya itu ada sungai, kemudian ada batu ngegantung. Batu ngegantung ini begitu dia sini batu satu, ini ada batu di atasnya. Jadi dia kalau air ini duk, begitu dia duk. Di sini ada keajaiban di sini. Datang dari pondok itu, dikasih kemenyan di situ, dia minta tolong di situ. Minta tolong pada batu yang bunyi duk, kasih kemenyan. Padahal batu yang bunyi dikira ada apa itu keajaiban di situ, nggak ada keajaiban di situ. Setiap saya di situ, ada kemenyan. Orang minta tolong, nggak usah pakai kemenyan lah. Minta tolong cukup kepada Tuhan. Amin. Tuhan senang kalau saudara minta tolong. Tapi kalau kepada setan saudara minta tolong, akhirnya nanti saudara jadi gelo. Apa namanya? Kesurupan nanti saudara. Ingat yang di sama legion, berapa legion? Setan 2000. Latar belakangnya pasti ada, nggak juk tiba begitu. Karena dia minta tolong kepada setan, ya setan yang masuk. Saudara minta tolong kepada Tuhan, Tuhan yang datang. Bisa ngerti? Minta tolong kepada setan, setan yang masuk. Ya sudah, kerasukan dia.
Udah dikuasai dia, udah mulai sudah. Tinggal di kuburan dia. Akhirnya tadinya dia pukul orang lain, dia pukul dirinya sendiri. Ya, udah pukul diri sendiri. Kalau untuk sekarang itu diri sendiri itu suami istri. Istri dengan suami. Dua menjadi satu. Jadi kalau suami pukul istri sama dengan orang apa itu? Gila. Orang apa? Orang apa tadi? Hei suami, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Suami mengasihi istri, istri tunduk pada suami. Apa enggak bahagia? Amin. Amin. Nah, tapi kalau suaminya enggak mengasihi, malah ditampilin dia. Istrinya juga setiap minta tolong malah ngelawan dia, perontak. Di sini mah enggak ada ya. Ada enggak? Anak hormat sama orang tua. Supaya apa? Umurmu panjang. Dan masa depanmu ada. Amin. Ya. Udah selesai tadi? Pembacanya? Udah? Ya. Terakhirnya nih ya. Perhatikan. Ayat yang 10. Ya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Pelan-pelan sekali lagi. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya. Kita dipanggil pada kemuliaan. Amin. Yerusalem kota mulia, langit yang baru kota mulia. Terus perhatikan. Yang kekal. Ya, kekal. Akan melengkapi, meneguhkan. Dilengkapi. Kalau belum lengkap, kita sedang diperlengkapi sekarang. Supaya lengkap. Terus. Meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ya, penderitaan itu berapa lama? Seketika. Cuman sebentar kok. Tapi kemuliaannya kekal. Amin. Kekal. Mari kita mau datang pada Tuhan. Udah tadi Yesus memberiku kemenangan. Udah. Ya. Yesus memberiku kemenangan. Takut. Amin. Sebab kau besertaku. Amin. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allah. Meneguhkanku. Menolongku. Amin. Kau batu karangku.
saja musik lembut, tundukkan kepala. Yesus Amin. Firman yang kita dengar adalah ya dan untuk menolong kita, Yesus menjaga kita, memelihara kita, memberikan kita kekuatan baru, kemenangan. Yang diminta cukup percaya. Haleluya. Haleluya. Mari kita pakai berdiri sama-sama kita nyanyikan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dengar saja, jemaat berdoa menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Bawalah bebanmu, keluh kesahmu pada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkaulah jawaban bagi kami. Doa-doa kami, pujian kami naik bagaikan dupa yang harum, yang menyukakan hati Tuhan. Belalah setia anak-Mu, tolonglah mereka Tuhan. Bukakan jalan bagi mereka. Berikan kepada mereka kemenangan yang gilang gemilang dalam tiap pergumulan. Mujizat kami terima hari ini ketika kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Ya. Nyanyian apa? Ya. Ya. Ku menang, ku menang. Ya. Kita jalankan persembahan seperti biasa.
Puji Tuhan. Terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda ya. Dan bagi saudara pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang. Tuhan berkati. Kami senang jika saudara bisa hadir kembali ya. Kita doakan mereka yang sakit, Opu Romando yang perempuan, John anak dari Ibu Roma, juga Ibu Yuli di Permata. Ya, kita tutup dalam doa. Kita bangkit berdiri. Kami menyatukan iman kami memanggil nama di atas segala nama. Itulah Tuhan Yesus, kami berdoa buat Opu Romando yang perempuan, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Buat John juga anak sekolah minggu, bilur-bilur Tuhan, atau remaja, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Juga buat Ibu Yuli, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Juga buat Opu Romando perempuan, biarlah bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Terimalah mujizat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat masih ada. Terima kasih Tuhan. Minggu ini aktivitas anak-anakmu berkati. Dan biarlah mereka berhasil, baik remaja muda yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja. Buatlah mereka berhasil. Yang belum punya usaha pekerjaan, berikan usaha pekerjaan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Buat negara-negara yang konflik Tuhan, kami berdoa. Sadarkan para raja, panglima, prajurit, peperangan hanya membawa penderitaan. Damai itu indah. Terima kasih bangsa negara kami yang besar dari Sabang sampai Merauke di bawah pimpinan Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin. Berkati Tuhan seluruh gubernur di Indonesia, berkati bupati, juga wali kota, juga muspika kecamatan, kepala desa, lurah, bahkan Pak RW, Pak RT, berkati. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah juga kami pulang dengan menjadi orang-orang yang membawa damai di tengah masyarakat. Terimalah berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, selamat pulang. Tuhan beserta anak muda, tolong dibantu saudara saya ya. Biar